Maaf ya kalau saya cerita sampai nangis karena saya agak emosional sedikit gitu, bukan karena saya masih sakit hati atau saya acting, tapi itu yang saya rasakan pada saat itu. Saya dibela sama mertua saya pada saat itu. Bahkan almarhum mertua saya yang pendeta ngomong sama saya, "Jen, papa kasihan sama kamu. Kalau kamu mau cerai, lebih baik kamu cerai aja, biar dosa papa yang tanggung." Sampai begitu ngomongnya. Padahal dia seorang pendeta besar. Dan beliau bilang, kalau kamu mau menikah lagi, biar papa yang nikahin. Bayangkan seorang mertua sampai ngomong kayak gitu pada menantunya. Makanya saya udah gak peduli lagi mantan suami saya pada saat itu mau selingkuh atau apa. Saya gak peduli. Saya cuma ingat mertua saya baik sama saya. Jadi pada saat itu saya bertahan untuk menjaga nama baik almarhum mertua saya pada saat itu. Dan setelah beliau meninggal, pada akhirnya saya cerai juga. Setelah kejadian itu masih berulang-ulang, dan yang paling parah mungkin setelah beberapa tahun kemudian, mantan suami saya selingkuh dengan perempuan yang lain lagi. Perempuan yang bukan satu kantor tapi satu gedung kantor ya. Dia kerja di satu gedung yang sama. Dan saya sudah tahu dari orang lain kalau dia selingkuh itu sudah 2 tahun saya tahu. Tapi saya bilang kepada orang yang ngomong sama saya, selama saya belum melihat dengan mata kepala saya sendiri, gak apa-apa, biarin aja dia selingkuh gitu. Yang penting saya gak lihat. Dan pada akhirnya suatu saat, bukan saya sengaja, karena jadi setiap hari Sabtu saya menginap di rumah mertua saya di Pondok Indah pada saat itu, dan anak saya. Jadi saya bawa anak saya dan saya menginap di sana setiap hari Sabtu. Hari Minggunya saya ke gereja. Setelah pulang gereja saya pulang ke rumah saya sendiri gitu. Nah, satu saat saya udah pergi mau menginap, dalam perjalanan ada yang lupa, jadi saya balik lagi gitu. Nggak ada niatan di dalam hati dan pikiran saya untuk memergoki mantan suami saya pada saat itu gitu. Tahu-taunya pas di depan rumah saya lihat kok ada mobil. Oh, berarti dia nggak pergi gitu. Ya udah, saya ketok-ketok pintunya. Pas saya ketok-ketok dibuka. Nah, kita memang pada saat itu masih serumah tapi udah pisah kamar. Pas saya masuk ke dalam, dia masuk ke kamarnya, dia buka pintunya, saya lihat ada perempuan lain di dalam kamarnya gitu. Saya shock lah. Saking shocknya saya langsung balik lagi gitu, keluar. Nah, pada saat itu saya bareng keluarga saya dianterin sama kakak saya, dan ada mama saya dan papa saya juga pada saat itu gitu.